Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-18 dengan judul Swayam Wara di Wilwadikta. Dalam seri ke-513 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Rusli sebagai Rasemi, Novia Mandagi sebagai Putri Raja Patni, Amir sebagai Kuda Parasuta, dan Asti Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Cukup hebat juga ilmu silat yang kau miliki. Pasti kau bukan prajurit jaga biasa. Tapi aku masih bisa mengatasi semua jurus-jurus pukulanmu. Ayo, kita lanjutkan. Aku sanggup melayani kau sampai fajar nanti. Orang misterius itu terus menyerang Rakuti. Namun Rakuti nampak dengan mudah menangkis semua serangannya. Rasemi yang berdiri cukup jauh hanya menyaksikan pertarungan dua orang itu dengan tidak sabar.
Ya! Ayo Rakuti, cepat sudahi saja pertarungan ini. Aku kira kau mampu mengalahkannya. Ayo! Ya! Dalam pertarungan yang makin seru itu, Rakuti berhasil menjamret cadar orang misterius itu. Belum sempat Rakuti melihat wajahnya, seketika itu juga orang itu lari dan melompat tinggi ke udara sambil memutar-mutar tubuhnya di udara, melintasi dinding pagar istana Kaputren dan menghilang entah kemana. Rakuti kehilangan jejak lagi, namun dia tidak putus asa. Aku berhasil menjamret cadarnya, Rasmi. Iya, tapi sekarang kita kehilangan jejaknya lagi, Rakuti. Tidak. Orang itu masuk ke halaman istana Kaputren. Mari, kita juga masuk ke istana Kaputren dan mencarinya. Tapi apakah kedatangan kita malam-malam begini tidak mengganggu para penghuni istana Kaputren yang sedang tidur, Rakuti? Rasmi, kita harus mendapatkan orang itu malam ini juga. Dan karena dia menyusup ke istana Kaputren, berarti istana Kaputren diancam bahaya. Kita wajib mengamankannya, bukan? Kau ragu? Iya. Tetapi berhubung kita harus mendapatkan orang itu malam ini juga, terpaksa kita harus mencarinya terus. Kalau begitu, mari kita masuk ke istana Kaputren lewat pintu gerbang utama, agar kita tidak dicurigai prajurit jaga. Ya, ayo. Rakuti dan Rasmi terpaksa masuk ke istana Kaputren. Prajurit jaga yang tahu kehadiran mereka segera membungkuk memberi hormat dengan penuh tanda tanya. Rakuti dan Rasmi memutuskan untuk menemui Putri Raja Padmi dan melapor tentang orang yang menyusup ke istana Kaputren. Siapa yang datang? Selamat malam, Tuan. Apakah ada yang bisa kami lakukan untuk Tuan? Aku ingin bertemu dengan Tuan Putri Raja Padmi. Malam ini juga, Tuan. Ya, malam ini juga. Ada sesuatu yang penting. Tidak bisa ditunda besok. Mengapa kau ragu dan takut? Iya. Tunggu sebentar, Tuan. Selamat malam, Tuan Putri. Maaf kalau hamba mengganggu. Ada apa, prajurit? Ada 2 orang pengalasan ingin menghadap Tuan Putri. Suruh mereka masuk. Silakan. Adakah sesuatu yang mendesak sehingga memaksa kalian untuk datang menghadap malam-malam begini? Benar, Tuan Putri. Tetapi sebelumnya, maafkan kami kalau kami mengganggu istirahat Tuan Putri malam ini. Begini, Tuan Putri. Ada seorang bercadar kain merah telah menyusup masuk ke istana Kaputren ini. Benar, Tuan Putri. Benar, Tuan Putri. Kami mengikuti orang itu sejak dari wisma kami. Kami penasaran, Tuan Putri. Ingin tahu segera siapa sebenarnya orang misterius itu. Apakah kalian yakin orang itu masuk kemari? Yakin, Tuan Putri. Kami yakin sekali. Oleh karena itu, kami khawatir sekali dengan keamanan di istana Kaputren ini. Kami wajib untuk menjaga keamanan di istana ini, Tuan Putri. Lalu apa yang ingin kalian lakukan? Kami ingin mendapatkan orang itu segera. Malam ini juga, Tuan Putri. Maksud kalian? Kalau Tuan Putri berkenan.
izinkanlah kami untuk mencari orang itu di dalam istana ini. Maksud kalian ingin menggeledah puri kediamanku? Iya, begitulah Tuan Putri. Karena orang misterius itu berbahaya kalau dia berada di istana keputran malam-malam begini. Ia memiliki ilmu silat yang cukup baik, Gusti. Tidak. Aku tidak bersedia puri kediamanku digeledah di tengah malam begini. Kami tidak bermaksud apa-apa, Tuan Putri. Kami hanya ingin menjaga keselamatan Tuan Putri dan penghuni istana lainnya dari orang misterius itu. Persetan dengan itu semua. Yang penting aku tidak mau diganggu malam-malam begini. Aku dan penghuni lainnya sedang istirahat. Apakah kalian tidak mempunyai cara yang lain? Maaf, Tuan Putri. Kalau kita menunggu sampai fajar, ya, nanti dia pergi dari sini. Apakah kalian yakin bahwa orang itu adalah orang jahat? Kalau seandainya dia orang baik-baik, lalu kenapa dia menutup muka dengan cadar kain merah, Tuan Putri? Tentu dia mempunyai maksud jahat. Tetapi kenapa prajurit jaga tidak melihatnya? Malah kalian yang mengetahui. Prajurit, apakah kau melihat seseorang bercadar kain merah masuk ke sini? Ampun Tuan Putri, hamba tidak melihat orang itu. Tuan Putri, tentu prajurit tidak melihatnya. Karena orang itu masuk secara sembunyi-sembunyi. Orang yang bermaksud jahat tentu mencuri-curi kesempatan untuk masuk. Percayalah kepada kami, Tuan Putri. Kami tidak bermaksud apa-apa. Selain menyelamatkan Tuan Putri, juga menyelamatkan penghuni lainnya. Sekarang begini saja, Rakuti. Kalian kembali ke wisma kalian. Dan biarkan aku istirahat. Tuan Putri, lalu bagaimana dengan orang misterius itu? Lupakanlah. Kalau dia berani bergerak dan bikin ulah di istana ini, aku akan perintahkan prajurit jaga yang ada saja untuk membereskannya. Tuan Putri, orang itu memiliki ilmu silat yang cukup tinggi. Para prajurit jaga tidak akan bisa mengalahkannya. Rakuti, aku minta kau mengindahkan permintaanku. Sudahlah, Rakuti, sudahlah. Sebaiknya kita ikuti saja perintah Tuan Putri. Memang hari sudah cukup malam. Dan kami mohon maaf Tuan Putri atas pembicaraan kami yang terlalu keras dan sedikit memaksa. Begitu juga hamba Tuan Putri. Hamba mohon maaf kalau tadi sedikit memaksa dan berbicara agak keras. Dan sekarang kami mohon diri dulu. Maaf kalau kami sudah mengganggu istirahat Tuan Putri. Rakuti dan Rasmi kembali dengan tangan hampa. Raja Padmi tidak mengizinkan puri kediamannya digeledah. Orang misterius itu hilang tanpa jejak. Raja Padmi ingin kembali tidur, tapi perasaannya tidak enak. Dia merasa resah dengan kabar orang misterius itu. Lalu dia mencoba untuk berjalan ke bagian belakang serambi. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Setelah mendengar laporan kedua orang pengalasan tadi, perasaanku jadi tidak tenang malam ini. Siapakah gerangan orang misterius itu? Apa perlunya dia berlari dan masuk ke sini? Sepertinya ada yang memperhatikan aku. Mengapa perasaanku semakin tidak enak? Apakah orang misterius itu berada di dalam istana ini? Tuan Putri. Kau? Kuda Parasuta? Maaf kalau kehadiran hamba mengejutkan Tuan Putri. Kaukah yang sedang dicari-cari Rakuti dan Rasmi barusan? Benar Tuan Putri.
Tetapi hamba berhasil lari dan masuk kemari. Sebenarnya maksud hamba datang kemari untuk menghadap Tuan Putri dan melapor bahwa kedua Ananda, Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi, dalam keadaan baik dan sehat. Oh, senang sekali. Lalu, kapan kau pergi ke sana, Kuda Parasuta? Ya, sudah cukup lama juga, Tuan Putri. Hamba minta maaf kalau baru sekarang baru bisa menghadap dan melaporkan hal ini kepada Tuan Putri. Tidak apa-apa, Kuda Parasuta. Aku begitu senang sekali mendengar berita ini. Sedangkan kedatangan hamba ke lereng Gunung Lejar adalah membawa sepucuk surat dari bekal Gajah Mada untuk Tuan Putri Tunggadewi. Oh, begitu? Nanti kalau seandainya suatu waktu kau ke sana lagi, jangan lupa salamku untuk mereka. Katakan kepada mereka bahwa aku di sini pun dalam keadaan baik. Baik, Tuan Putri. Nanti akan hamba sampaikan kepada mereka. Maaf, Tuan Putri. Hamba mohon pamit sekarang, agar tidak terlalu mencurigakan. Katanya kau bercadar kain merah. Lalu mana cadarmu? Kenakanlah, supaya tidak ada orang yang mengenalmu. Maaf, Tuan Putri. Waktu berkejar-kejaran dengan Rakuti dan Rasemi tadi, kami sempat adu otot. Dan Rakuti berhasil menjamret cadar itu. Sekarang kain cadar merah itu berada di tangannya, Tuan Putri. Parasuta, lain kali kau harus lebih hati-hati lagi kalau mau masuk kemari. Iya, Tuan Putri. Sekarang hamba pamit dulu. Iya, hati-hatilah kau di jalan. Orang misterius itu ternyata Kuda Parasuta yang sudah tidak bercadar lagi. Raja Padmi sangat gembira mendengar kedua putrinya dalam keadaan baik di lereng Gunung Lejar. Sementara itu, Rakuti dan Rasmi masih penasaran siapa gerangan manusia misterius itu. Dengan kain cadar di tangannya, mereka terus menduga-duga siapa pemiliknya. Iya, kita harus menjaga perasaan Tuan Putri Rakuti. Dia tentu tidak mau diganggu pada waktu istirahat. Aku heran, mengapa Tuan Putri tidak menaruh percaya kepada kita. Dia lebih baik istirahat di malam yang penuh ancaman daripada istirahat dengan perasaan tenang. Bukan begitu soalnya, Rakuti. Dia tidak tahu awalnya bagaimana, apalagi waktunya memang sudah terlalu malam. Kita yang telah mengganggu istirahat Tuan Putri. Kalau kita tidak menemukan orang itu, tentu segala pembicaraan kita itu akan menyesatkan kita sendiri. Akan membahayakan diri kita sendiri, rasanya. Nah, kalau kau sudah tahu bahwa orang itu harus kita bungkam, kenapa kau selalu melayani pertarungannya? Kenapa? Coba kalau kau langsung mematahkan perlawanan dan memaksa dia untuk menyerah, tentu kita bisa membungkam mulutnya dan segera tahu siapa yang menyuruhnya untuk memata-matai kita. Tapi ini kau selalu memberi kesempatan kepadanya. Rasemi, sulit menghadapi orang yang sebentar-sebentar bertarung dan sebentar-sebentar lari. Aku kira kau tahu bagaimana caranya menghadapi musuh seperti itu, Rakuti. Aku yakin ilmu silatmu itu lebih tinggi dari dia. Sekarang dia sudah menghilang dan kita pulang dengan tangan hampa. Bagaimana lagi kau akan mencari orang itu, ha? Rasemi, aku tidak putus asa. Aku masih memiliki ini. Kain cadar merahnya. Kain cadar inilah yang bisa membantu untuk mencari siapa sebenarnya orang misterius itu. Tetapi siapa yang kenal dengan kain cadar merah itu? Mana mungkin prajurit satu istana ini tidak ada yang mengenal kain merah ini. Aku menanyakan kepada semua prajurit yang ada di sini. Ya, sudahlah. Sekarang kita berangkat tidur saja, Rakuti. Mataku sudah mengantuk sekali. Dan besok saja kita lanjutkan usaha pencarian ini.
Sudah beberapa orang prajurit yang kita tanyai. Tidak ada yang tahu. Ya, kalau memang mereka tidak tahu mau apa lagi, Rakuti. Aku belum putus asa, Rasmi. Aku ingin terus bertanya. Hei, kemari sebentar kalian. Ya, Tuan. Kau mengenal kain merah ini? Tidak, Tuan. Hamba sungguh belum pernah melihat kain yang Tuan tunjukkan ini. Jadi kau tidak tahu? Kalau kau? Hamba juga tidak tahu, Tuan. Sungguh. Goblok semua. Dari sekian banyak prajurit, tidak ada yang tahu. Kain kepunyaan siapa ini? Semuanya goblok. Hamba sungguh tidak tahu, Tuan. Dari mana Tuan mendapatkan kain ini? Dan apa maksudnya Tuan menanyakannya kepada hamba? Rakuti, kau belum menjelaskan kepada mereka mana mereka tahu apa yang kau maksudkan dengan kain itu. Kain ini berhasil aku jamret dari orang yang tidak ku kenal. Dia mengenakan sebagai cadar menutupi mukanya untuk memata-matai kami tadi malam. Orang itu menghilang entah kemana. Lalu Tuan ingin mencari orang itu melalui kain cadar miliknya ini? Iya. Ya sudah, Rakuti, sudah. Kalau mereka memang tidak tahu, kita tanyakan kepada prajurit yang lain. Kita bertanya kepada prajurit yang bertugas di sekitar Istana Keputren. Mengapa? Ya, karena orang misterius itu menghilangnya di sekitar Istana Kaputren. Nah, mungkin orang itu biasa berkeliaran di sana dan ada prajurit yang memperhatikannya. Oh, iya. Ayo, kalau begitu, kita pergi ke sana. Ayo, Rasmi. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kuda Parasuta menghadap Putri Raja Padmi di Istana Keputren. Putri Raja Padmi gembira mendengar kabar mengenai dua orang putrinya, Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi. Mereka dalam keadaan baik di lereng Gunung Lejar. Putri Raja Padmi menyuruh kuda Parasuta agar bertindak hati-hati jika mau masuk ke Istana Kaputren. Sementara itu Rakuti dan Rasemi mengatur siasat untuk mencari tahu siapa sebenarnya pemilik kain cadar merah. Aku benar-benar tak tahu caranya untuk menembus Istana Keputren dan menangkap pemilik kain cadar merah yang berada di tanganku ini, Rasmi. Kita harus pakai akal, Rakuti. Jangan pakai okol. Aku tahu. Kita harus pakai akal, Rasmi. Tapi apakah kita akan mematuhi apa yang dikatakan Putri Raja Padmi? Bahwa kita dilarang keras memasuki Istana Keputren. Apakah kita nekat? Itu namanya pakai okol, Rakuti. Lalu apa yang kau maksud? Ya kita amati dan selidiki dari jarak jauh suasana Istana Keputren itu. Nah, dengan begitu orang yang keluar masuk ke Istana Keputren dapat kita ketahui dan mengenalinya satu persatu, Rakuti. Apabila ada orang yang nampak asing dan nampak aneh, orang itu patut dicurigai. Lalu? Nah, kita amati terus orang tersebut. Kita ikuti sepak terjangnya. Dan jangan lupa, ciri-ciri badan wadaknya. Kita amati dan kita catat dalam otak. Rasemi, cara seperti itu perlu waktu. Padahal, kita harus segera dapat menangkap si pemilik kain cadar merah ini. Yang seolah-olah melecehkan dan meremehkan aku. Aku ingin segera menangkap dan membekuknya dalam keadaan hidup atau mati. Ya, tapi kita perlu hati-hati. Tidak boleh gegabah, apalagi memancing timbulnya kegaduhan dalam Istana Keputren. Bisa-bisa kitalah yang akan dipersalahkan karena melanggar tata tertib. Tentu saja, kita tempuh cara yang tidak akan menimbulkan kegaduhan di lingkungan Istana Keputren. Apalagi menggugah kecurigaan Tuan Putri Raja Padmi.
Kuti dan Rasemi memutar otak bagaimana caranya menangkap si pemilik kain cadar merah. Sedangkan di dalam istana Kaputren, Raja Patmi memanggil kuda Parasuta untuk diberi tugas. Tuan Putri memanggil hamba? Benar, kuda Parasuta. Aku rasa sekarang ini kau dalam keadaan aman. Benar, Tuan Putri. Hamba tak kurang suatu apa. Selama hamba berada di istana Kaputren ini, hamba merasakan berada di dalam naungan Tuan Putri. Sehingga tidak ada seorang pun yang berani mengancam keselamatan jiwa hamba. Bagus. Dan selama kau keluar masuk istana Kaputren ini pun, apakah tidak ada yang mencurigaimu? Tidak, Tuan Putri. Bahkan mereka yang melihat hamba mengira bahwa hamba ini adalah prajurit penjaga istana Kaputren. Berarti keselamatan jiwamu benar-benar tidak mengkhawatirkan. Dan ini sesuai dengan apa yang telah kusampaikan kepadamu. Agar selama kau keluar masuk istana Kaputren ini, kau bersikap waspada dan hati-hati. Pesan Tuan Putri sudah hamba laksanakan. Dan Tuan Putri bisa melihat sendiri bahwa keadaan hamba masih segar bugar. Aku senang dan puas bahwa kau taat menjalankan apa yang kukatakan. Dan, oh ya, aku bangga akan dharma baktimu kepadaku. Untuk itu, aku akan memberi tugas kepadamu. Kalau tugas yang diberikan Tuan Putri itu pantas hamba laksanakan, hamba akan menerima dengan tangan terbuka, Tuan Putri. Malam nanti kau akan kuberi tugas jaga bersama prajurit jaga lainnya. Sendiko dawuh, Tuan Putri. Hamba akan laksanakan. Parasuta menerima tugas menjaga pintu gapura istana Kaputren. Malam sunyi lengang, bulan tua mengapung di angkasa raya. Cahayanya hinggap di puncak-puncak bangunan istana Kaputren dengan lembut. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba beberapa prajurit jaga dikejutkan dengan kedatangan dua sosok manusia. Minggir, hai prajurit! Aku mau lewat. Maaf, tidak boleh seorang pun diizinkan memasuki istana Kaputren, apalagi malam-malam begini. Minggir kataku. Kalau tidak minggir, akan kuterjang dengan kudaku ini. Maaf, kalau kau berbuat kasar, aku pun bisa melakukanmu lebih kasar lagi. Mau melawan? Kami tidak akan melawan kalau kau bersikap sopan terhadap kami. Tapi karena kau bersikap menantang, maka kami pun tidak segan-segan menjawab tantanganmu. Nah, sekarang mau apa? Aku mau lewat. Kau boleh lewat pintu gerbang ini. Asalkan kau bisa melangkahi mayatku terlebih dulu. Dan kau pun akan bisa memasuki puri istana Kaputren. Asalkan kau bisa mengangkangi mayat para prajurit penjaga pintu gapura istana Kaputren. Berbelit-belit sekali kau ini. Kami tidak akan berbelit-belit kalau kau menepati aturan yang berlaku di sini. Bahwa tidak boleh seorang pun pada malam-malam begini tanpa ada keperluan penting memasuki istana Kaputren. Oh, jadi kalian tidak mau minggir? Kami ditugaskan menjaga pintu gerbang istana ini. Maka kami pun rela membela tugas yang kami emban. Oh, kalian menghunus pedang. Aku pun akan meladeni. Awas! Seru juga mereka bertarung. Tapi siapa lawan mereka? Kalau tidak ada yang mengalah, bisa-bisa banjir darah di pintu gerbang itu. Wah, nampaknya orang itu mempunyai olah kanuragan yang tinggi. Dikeroyok dua orang prajurit tidak juga mundur. Wah, bahkan nampak lebih beringas. Sekarang baru tahu rasa kalian. Ampun, aku jangan dibunuh. Aku tidak akan membunuh. Terima kasih. Sebenarnya apa maksudmu malam-malam begini ingin memasuki istana Kaputren? Amati dulu siapa aku. Ayo, kalian bangun. Siapa kau ini?
Aku merasa di bawah sekali dengan olah kanuraganmu. Oh, Tuan Rakuti. Aku bermaksud mencari dan menangkap si pemilik kain cadar merah yang berada di tanganku ini. Kenapa Tuanku Rakuti tidak bilang sedari tadi? Aku ingin mencoba kesiapsiagamu dalam tugasmu sebagai prajurit penjaga. Maafkan kami, Tuanku Rakuti, karena kami sudah berbuat lancang. Sekali lagi, maaf sampai kami tidak mengenali Tuan. Nah, sekarang apakah kalian bisa mengenali si pemilik kain cadar merah ini? Kalau tidak salah, milik kuda Parasuta. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Kuda Parasuta, di mana sekarang? Malam ini dia bertugas menjaga pintu gapura Istana Kaputren. Tuanku Rakuti silahkan menemui di sana. Baik, Rasmi. Mari kita menuju ke gapura Istana Kaputren. Itu tadi. Kau ini bertugas jaga malah tidur. Sampai tidak tahu di sini baru ada peristiwa. Aku tahu. Kalian barusan perang tanding dengan salah seorang dari mereka itu kan? Kenapa kau tidak membantu? Membantu apaan? Setelah mata ini ku melek-melekan, ternyata dia itu bukan tandingan kalian. Dia itu memiliki olah kanuragan tinggi. Nah, maka lebih baik sambil menahan kantuk menyingkir aku jauh. Itu namanya kau ini prajurit pengecut. Alah. Prajurit gombal. Sedangkan kami prajurit pemberani dan mendapat pujian. Kalau hanya mendapat pujian dari orang itu, aku tidak heran, apalagi iri. Jadi kau belum tahu siapa sebenarnya orang itu? Orang itu adalah Tuan Rakuti. Sedangkan yang satunya lagi adalah Tuan Rasmi. Itu pun aku baru tahu setelah ku amat-amati dengan baik. Kalau yang kami hadapi itu adalah Tuan Rakuti, maka sudah jauh-jauh aku lebih baik mundur dan dengan hormat mempersilakan dia masuk. Kalian bisa kualat berani melawan Tuan Rakuti. Aku sudah minta maaf. Dan Tuan Rakuti pun memahami atas tanggapanku dengan cara kasar. Apa sebenarnya keperluan Tuan Rakuti datang malam-malam begini? Beliau ingin bertemu dengan pemilik kain cadar merah. Kenapa kau tidak segera menunjukkan si pemilik kain cadar merah itu? Sekarang Tuan Rakuti sedang menemui si pemilik kain cadar merah, kuda Parasuta. Yang kalau tidak salah dia sedang bertugas menjaga pintu gapura Istana Kaputren. Tapi aneh. Kalau Tuan Rakuti dan Tuan Rasmi itu mencari pemilik kain cadar merah, kan tidak perlu malam-malam begini. Siang hari kan bisa. Apakah itu bukan hanya sebagai alasan agar bisa masuk ke Istana Kaputren? Kalau bicaramu itu didengar Tuan Rakuti, bisa-bisa kau dibuat tidak bergerak lagi. Lah, aku ini bicara yang sebenarnya. Dan aku pun sudah paham benar siapa Tuan Rakuti itu. Beliau berangasan. Namun, pada dasarnya beliau itu baik. Sedangkan Tuan Rasmi, orangnya lembut dan mudah tersenyum. Maka, ku amati sewaktu kalian perang tanding dengan Tuan Rakuti tadi. Tuan Rasmi bersikap diam, tenang. Bahkan sekali-sekali dia itu tersenyum. Sudah. Kau tidak usah membicarakan orang. Kita sekarang ini sedang tugas jaga. Siapa tahu ada orang lain yang nekat masuk sampai tidak ketahuan.
beberapa prajurit jaga itu meneruskan tugasnya dengan kesiapsiagaan tinggi. Sementara Rakuti dan Rasmi tiba di pintu gapura Istana Kaputren. Bangun! Disuruh jaga malah tidur. Ayo bangun! Ayo bangun. Ada apa? Ada apa? Ayo bangun! Iya, aku sudah bangun toh. Ada apa? Apa ada orang masuk ke Istana Kaputren? Ayo, kejar! Hukuman apa yang akan kuterima? Tidak. Tidak ada yang masuk ke Istana Kaputren. Lalu ada apa? Apakah Tuan sudah melapor kepada prajurit penjaga pintu gerbang pertama? Prajurit itu tidak perlu kau tanyakan. Aku bisa sampai ke sini karena sudah diperbolehkan masuk. Tapi Tuan, untuk memasuki Istana Kaputren ini tidak diperbolehkan oleh Tuan Putri. Tuan harap mengerti. Aku tahu tata aturan Istana Kaputren. Dan aku pun tidak akan masuk. Lalu Tuan, ada keperluan apa Tuan sampai ke pintu gapura ini? Di mana kuda Parasuta? Kuda Parasuta? Ya. Itu Tuan, itu dia. Kuda Parasuta sedang mondar-mandir sambil menenteng pedangnya. Hei, kuda Parasuta. Ada apa memanggilku? Rupanya kalian tamu tak diundang. Malam-malam begini keluyuran kemari. Orang yang tak tahu adat, tak tahu sopan santun dan tak tahu tata krama, tidak mungkin akan melangkahkan kaki kemari. Jangan banyak omong. Rasmi, angkat orang ini. Cepat naikkan ke kuda. Jadi itu maksud kalian datang kemari? Memaksaku pergi bersamamu? Tidak bisa. Kalian tidak punya wewenang atas diriku. Kalian hanya pantas berada di telapak kakiku. Kau meremehkan aku. Cepat Rasmi. Orang ini kita berangus. Awas. Kuda Parasuta dapat dilumpuhkan dengan singkat. Tangannya diikat, diseret, dan dinaikkan ke atas kuda Rakuti secara paksa. Kuda yang ditunggangi Rakuti dan tawanannya, serta kuda Rasmi segera melesat bagaikan terbang di atas jalan-jalan Majapahit. Mereka terus berkuda menyusuri keremangan malam. Derap kaki kuda terdengar nyaring, membelah suasana hening dan sepi. Dan akhirnya, kuda Parasuta dijebloskan ke penjara bawah tanah. Masukkan ke dalam gua penjara ini. Awas, jangan sampai lepas ikatan tangannya. Manusia kejam. Apa salah dan dosaku? Kalian masukkan ke dalam penjara bawah tanah ini. Sudah, jangan banyak bicara kau. Ikuti perintah agar kau selamat. Kalian benar-benar keji, kejam, bengis. Manusia tak tahu diri. Hatiku tidak rela diperlakukan dengan sewenang-wenang seperti ini. Ayo lepaskan. Tutup mulutmu. Kalau kau masih bicara, mulutmu akan kusumpal dengan kain bajumu. Ikatan tanganmu akan kuperkuat, sehingga kau tidak bisa menggerakkan kedua belah tanganmu. Manusia kejam, ketahuilah, aku tidak takut mendapat perlakuan berupa apapun. Dengan tindakan kalian yang busuk ini, kelak akan ketahuan siapa yang benar dan siapa yang salah. Sudahlah, jangan banyak komentar. Percuma bicara banyak, karena sekarang ini kau sudah berada di tanganku. Dan kau tahu sendiri, sekarang ini aku bisa mempermainkanmu sesuka hatiku. Nasibmu berada di tanganku. Nyawamu berada di ujung bilah tombakku ini. Lihat, kilatan cahaya dari tombakku ini bagaikan sudah mau minta kurban nyawamu. Kuda Parasuta,
Ikuti perintah agar jangan sampai kulitmu tergores oleh tombak Patmayoni si Rakuti. Ayo, sekarang segera masuk ke ruangan ini. Ayo, ayo. Ini tempat tinggalmu yang baru. Rakuti dan Rasmi dengan bengis menyeret kuda Parasuta, menjebloskannya ke dalam penjara bawah tanah. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami oleh kuda Parasuta? Dan bagaimana pula suasana para prajurit Istana Kaputren? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan